Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kelompok 2. Kelompok 2 ada siapa saja sih? Kelompok 2 ada Friska Aulia Putri, Ulil Absor, Nizam, Bagaswara, dan Ilham Zainal Mutakim. Di sini kita akan mempresentasikan tentang metode transportasi. Simak baik-baik ya. Metode transportasi, transportation, merupakan bagian dari topik program linear yang secara khusus membahas tentang alokasi dari tempat asal ke tempat tujuan agar biaya alokasi atau distribusi minimum. Alokasi produk dalam usaha perusahaan ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Banyak sekali kegunaan dari metode transportasi, terutama dapat diaplikasikan dalam menyelesaikan masalah seperti 1. Skedul pengiriman dari pabrik ke lokasi gudang atau wilayah pemasaran. 2. Penentuan lokasi pabrik. 3. Penentuan daerah atau wilayah penjualan. 4. Skedul produksi. Kelima, penugasan karyawan atau mesin. 6. Penempatan layout fasilitas. 7. Seleksi proyek maupun subkontraktor, dan lain-lain. Metode transportasi memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. 2. Berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi atau alokasi. 3. Memecahkan permasalahan bisnis lainnya, seperti masalah-masalah yang meliputi pengiklanan, pembelanjaan modal, capital financing, dan alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan, dan perencanaan scheduling produksi. Karakteristik atau ciri dari metode transportasi itu sendiri ialah sebagai berikut. 1. Suatu barang dipindahkan dari sejumlah sumber ke tempat tujuan dengan biaya seminimum mungkin. 2. Atas barang tersebut, tiap sumber dapat memasok suatu jumlah yang tetap, dan tiap tempat tujuan mempunyai jumlah permintaan yang tetap. Permintaan pada setiap sumber harus dipenuhi tanpa melebihi kapasitas produksi pada setiap sumber. Adapun cara untuk mengatasi masalah transportasi yaitu dengan beberapa solusi, diantaranya dengan metode pemecahan masalah. 1. Tabel awal. Tabel awal dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya yaitu dengan metode 1. Metode NWC, Northwest Corner Method. 2. Metode biaya terkecil, least cost method. 3. VAM, Vogel Approximation Method. Setelah tabel awal, ada lagi cara solusi pemecahan masalah metode transportasi, yaitu dengan 2. Tabel optimum. Dan tabel optimum bisa dilakukan dengan beberapa metode, yaitu 1. Metode batu loncatan, stepping stone method. 2. Metode MODI, Modified Distribution Method. Penjabaran terkait 5 metode yaitu 1. Metode NWC, Northwest Corner Method, merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Adapun aturannya NWC. 1. Pengisian sel mirror kotak dimulai dari ujung kiri atas. 2. Alokasi jumlah maksimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. 3. Bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. 2. Metode biaya terkecil, least cost method, merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Adapun aturannya metode biaya terkecil. 1. Pilih sel yang biayanya terkecil. 2. Sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. 3. Pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Sesuaikan kembali, cari total biaya. 3. Stepping stone, batu loncatan, merupakan penentuan apakah suatu rute transportasi yang tidak digunakan pada saat ini, yaitu sebuah sel yang kosong, akan menghasilkan total biaya yang lebih rendah jika digunakan.
Adapun aturan stepping stone. 1. Tentukan solusi awal dengan menggunakan satu dari ketiga metode yang tersedia. 2. Tentukan lintasan stepping stone dan perubahan biaya untuk tiap sel yang kosong dalam tabel. 3. Alokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar. 4. Ulangi langkah 2, 3, dan 4 sampai semua sel kosong memiliki perubahan biaya positif yang mengindikasikan tercapainya solusi optimal. 4. Modified Distribution Method, MODI. Metode ini pada dasarnya adalah suatu modifikasi dari metode stepping stone. Namun dalam metode MODI perubahan biaya pada sel ditentukan secara matematis, tanpa mengidentifikasi lintasan sel-sel kosong, seperti pada metode stepping stone. Kelima, VAM, Vogel Approximation Method. Metode ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path, jalur tertutup. VAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua dialokasikan. Adapun prosedur pemecahan dengan VAM 1. Hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. 2. Pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. 3. Dari baris kolom yang dipilih pada nomor 2 lalu, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya, serta sel dengan biaya terkecil. 4. Hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, artinya supply, telah dapat terpenuhi. 5. Ulangi langkah 1-4 hingga semua alokasi terpenuhi. Kesimpulannya adalah, tabel awal dapat dibuat dengan dua metode, yaitu 1. Metode Northwest Corner, NWC, dan dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah kelemahan, tidak memperhitungkan besarnya biaya sehingga kurang efisien. 2. Metode biaya terkecil Wose mencari dan memenuhi yang biayanya terkecil dulu, lebih efisien dibanding metode NWC. Setelah tabel awal dibuat, tabel dapat dioptimalkan lagi dengan metode 1. Stepping stone, batu loncatan, 2. Modified Distribution Method, MODI. Lalu metode yang lebih sederhana penggunaannya, yaitu metode Vogel's Approximation Method, VAM.